Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Ya, selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara talk show kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Prijonegoro Sragen. Dan pada kesempatan siang hari ini bersama saya Dewi Ratih yang akan memandu jalannya talk show siang ini. Dan kali ini mengambil tema cegah dan kendalikan hipertensi untuk hidup lebih sehat. Di mana untuk tema siang hari ini Mitra Buana diusung dalam rangka memperingati Hari Hipertensi Sedunia yang baru saja diperingati ya pada tanggal 17 Mei. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar ya, Anda bisa menyimak acara ini melalui 94,7 MHz Buana Asri FM dan juga live streaming www.lpplbuanaasrisragen.com dan juga disiarkan live Instagram @rssp_sragen. Anda bisa menyimak ya melalui akun Instagramnya RSUD Dr. Suhadi Prijonegoro Sragen dengan nama akun @rssp_sragen. Baik, siang hari ini bersama dengan narasumber Dr. Nur Cahyani Setiawati, SPN, ya, dokter spesialis saraf dari RSUD Suhadi Prijonegoro Sragen. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita siang hari ini. Selamat siang Bu Dokter. Ya, selamat siang Mbak. Ketemu lagi ya siang ini setelah beberapa bulan yang lalu ya Bu Dokter ya. Baik, nanti akan membahas ya mengenai cegah dan kendalikan hipertensi untuk hidup lebih sehat. Tentunya dalam rangka memperingati Hari Hipertensi Sedunia tahun 2024. Dan Mitra Buana, kami juga akan mempersilahkan Anda ya untuk bergabung ataupun berinteraksi bersama kami melalui line telepon di 0271890799 ataupun melalui SMS dan juga WhatsApp di 082133950947. Iya Bu Dokter ya, untuk kedua kalinya kita berjumpa ya. Nah, kabar bagaimana untuk hari ini Bu Dokter? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Iya. Ya Bu Dokter, nanti mengenai cegah dan kendalikan hipertensi untuk hidup lebih sehat. Nah Mitra Buana dan pendengar ya, seperti yang Dewi sampaikan di awal tadi bahwa tanggal 17 Mei, nah ini diperingati Hari Hipertensi Sedunia, di mana peringatan tersebut bertujuan untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan penyakit hipertensi dengan mengenali gejala, faktor risiko, hingga cara pencegahannya. Dan tema Hari Hipertensi Sedunia tahun 2024 adalah ukur tekanan darah secara akurat, kendalikan hidup lebih lama. Nah Mitra Buana, silakan yang mau bergabung ya, nanti kita tunggu atensi Anda melalui line telepon, SMS dan juga WhatsApp, dan bisa menautkan komentar Anda melalui akun Instagram ya di @rssp_sragen seperti itu ya. Nah, hipertensi ini merupakan silent killer yang jarang menimbulkan gejala. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hipertensi adalah kuncinya. Nah, nanti ya seputar hipertensi atau biasa juga disebut dengan darah tinggi ya Bu Dokter. Ya, darah tinggi. Nah ini mungkin ya Bu Dokter, apakah penyakit hipertensi ini bisa menyerang semua orang atau mungkin siapa saja yang bisa terkena hipertensi ini? Ya. Jadi hipertensi ini ya, kenapa kita angkat tema hipertensi ini selain untuk dalam rangka Hari Hipertensi Sedunia kemarin ya. Iya. Memang hipertensi ini merupakan istilahnya penyakit yang sebenarnya banyak dialami oleh masyarakat, baik laki-laki, perempuan, dan untuk prevalensi itu jumlah kejadian di masyarakat itu menurut laporan dari Kemenkes yang terakhir itu lumayan tinggi prevalensinya. Jadi sekitar 25%, jadi 25,8% seluruh masyarakat Indonesia itu ada terkena hipertensi. Iya. Nah, jadi
Hampir perbandingannya itu 1:3. Memang hipertensi sendiri untuk masing-masing istilahnya klasifikasi usia itu beda-beda ya angka kejadiannya. Memang yang paling tinggi ya tentu saja usia lansia ya. Jadi memang usia di atas 40 tahun resiko untuk terjadi hipertensi lebih tinggi dibandingkan usia muda. Tetapi tidak menutup kemungkinan usia muda pun juga bisa terkena hipertensi. Apalagi untuk tren yang sekarang-sekarang ini, usia muda banyak yang terkena hipertensi. Usia 25 tahun sudah tensinya tinggi, terus ya beberapa yang pasien datang ke saya itu kan karena stroke ya, hipertensi hubungannya dengan stroke. Usia 30 tahun sudah stroke perdarahan ya. Kenapa ya istilahnya sebagai dokter saraf saya juga istilahnya aware terhadap hipertensi ya, karena ini salah satu faktor resiko terberat untuk kejadian stroke seperti itu. Iya. Jadi itu ya Mitra Buana, penyakit hipertensi ini bisa menyerang siapa saja, bahkan di usia muda ini bisa ya. Karena menurut ini ya sudah disampaikan Bu Dokter bahwa untuk saat ini memang usia muda banyak yang mengalami hipertensi bahkan mengarah ke stroke seperti itu ya. Prevalensinya adalah 25,8%. Nah ini Bu Dokter, hipertensi ini yang menyebabkan hipertensi itu apa aja faktor-faktornya? Jadi hipertensi ya sebenarnya dia ada banyak faktor ya yang mempengaruhi kenapa seseorang terkena hipertensi. Ada yang bisa dimodifikasi. Jadi modifikasi itu bisa istilahnya kita obati, kita kelola biar hipertensinya itu terkontrol. Tetapi ada juga yang tidak bisa dimodifikasi. Nah, kalau misalnya yang tidak bisa dimodifikasi itu ya tentu saja tadi usia. Nah, jenis kelamin. Nah, jenis kelamin memang ada kecenderungan pada usia relatif muda laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Tetapi untuk usia pasca menopause itu sebenarnya antara laki-laki dan perempuan resiko untuk terjadi hipertensi juga hampir sama. Itu karena perempuan kan memang ada hormon estrogen ya. Jadi itu memiliki kayak istilahnya pelindungan untuk pembuluh darah. Jadi untuk resiko terjadi hipertensi pada perempuan usia muda premenopause itu lebih rendah. Terus satu lagi faktor genetik atau keturunan ya. Memang kalau misalnya pada riwayat genetik sudah ada hipertensi pada kedua orang tuanya, apalagi dua-duanya ya, satu aja resikonya sudah relatif meningkat, apalagi kalau kedua orang tuanya hipertensi, dia untuk resiko terjadi hipertensi juga semakin tinggi. Nah, itu yang tidak bisa dimodifikasi. Jadi kalau misalnya ya sudah, kalau misalnya ada faktor resiko, maksudnya genetik, terus kemudian usianya memang tua, kita harus lebih hati-hati kayak gitu. Nah, sedangkan yang masih bisa dimodifikasi itu seperti istilahnya gaya hidup seperti itu. Banyak gaya-gaya hidup yang semakin kesini itu malah justru resiko untuk terjadi hipertensi itu semakin tinggi. Contohnya merokok, terus kurang aktivitas yang ujung-ujungnya akan terjadi obesitas seperti itu. Terus makanan-makanan yang dia mengandung kolesterol tinggi, junk food seperti itu kan resiko untuk terjadi hipertensi juga tinggi karena ya kadar natriumnya tinggi, kadar kolesterolnya juga tinggi. Terus kurang olahraga seperti itu. Tadi merokok sudah saya sebutkan, merokok, alkohol, terus kemudian juga konsumsi ya istilahnya pengguna narkoba kayak gitu juga resiko untuk terjadi hipertensi itu juga relatif tinggi. Garam Dok? Garam tadi asupan natrium tadi ya. Nah terus kemudian juga kayak istilahnya stres yang berlebihan, terus bekerja sih, tapi maksudnya yang terlalu diforsir, kurang istirahat itu juga bisa menyebabkan hipertensi. Terus harus diwaspadai juga orang yang memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus ya, penyakit gula. Biasanya dia juga
resiko untuk terjadi hipertensi juga relatif meningkat. Oh, berarti ada beberapa faktor ya yang menyebabkan munculnya hipertensi ini ya Bu Dokter ya. Dari faktor resiko yang bisa dimodifikasi, ada juga faktor resiko yang dapat dimodifikasi ataupun bisa dikendalikan seperti itu ya. Kalau yang tidak bisa dimodifikasi ya itu tadi seperti riwayat atau keturunan genetik seperti itu tidak bisa, umur, jenis kelamin itu ya. Kalau faktor resiko yang bisa dikendalikan atau dimodifikasi ya karena obesitas itu ya Bu Dokter ya. Ya, jadi kalau obesitas, gaya hidupnya, gaya hidup itu kan kita bisa istilahnya merubah kayak gitu, ya. Makanya istilahnya modifikasi. Kita bisa mengubah supaya tidak terjadi hipertensi dengan mengubah gaya hidup, mengatur kembali pola hidup gitu. Nah, untuk selanjutnya Bu Dokter, bagaimana gejala-gejala hipertensi ini? Mungkin bisa dijelaskan. Tadi kan sudah disebutkan Mbak Dewi juga ya, kalau hipertensi ini istilahnya adalah silent killer ya. Jadi kenapa disebut seperti itu? Karena sebagian besar orang dengan hipertensi itu kadang tidak memiliki gejala yang spesifik seperti itu. Nah, jadi dia nggak ada gejala apapun kecuali memang sudah ada target organ damage, jadi kerusakan dari target organ seperti itu. Ya gejalanya itu yang tak bilang tadi tidak spesifik, kadang-kadang pusing, kadang-kadang sakit kepala, terus kadang jantungnya berdebar-debar. Nah, cuma ya itu tadi biasanya orang ketahuan hipertensi itu karena periksa atau cek yang dia sebenarnya bukan untuk ngecek khusus untuk hipertensi, misalnya kayak kemarin vaksin itu kan semuanya ditensi tuh, nah baru ketahuan. Atau orang batuk pilek tuh, nah ditensi, periksa ke dokter ditensi, ternyata tensinya tinggi kayak gitu, makanya disebutnya silent killer. Jadi tidak dirasakan, tidak ada gejala secara khusus, tetapi dia bisa menyebabkan komplikasi-komplikasi yang berbahaya. Nah, biasanya dia akan menunjukkan gejala ketika sudah ada gangguan tadi di target organ. Misalnya kalau misalnya dia kena jantung, dia jadi kadang-kadang sok deg-degan, kadang-kadang sok ada nyeri dada, kayak gitu. Terus kalau misalnya dia sudah mulai kena ke istilahnya, kalau saya dokter saraf biasanya ke arah ke stroke kayak gitu, sering ada sakit kepala, gelir, terus ada kelemahan kayak gitu, bahkan ada mual, muntah kayak gitu, ya. Nah, terus yang kadang muncul juga ketika hipertensi adalah mimisan, terus kayak penglihatan kabur kayak gitu. Jadi penglihatan kabur itu ya karena memang sudah ada kerusakan karena hipertensi itu di retina, istilahnya retinopati hipertensi kayak gitu. Itu ya Mitra Buana beberapa gejala dari hipertensi ya sudah disebutkan oleh Bu Dokter. Nah ini Bu Dokter, kenapa hipertensi ini bisa dikatakan berbahaya? Ya, tadi. Apa karena silent killer itu tadi? Jadi tadi komplikasi dari hipertensi itu tadi ya. Jadi intinya hipertensi itu tensi tinggi. Nah, jadi kenapa bisa terjadi tensi tinggi itu? Ada beberapa faktor sih sebenarnya ya. Salah satunya adalah faktor pembuluh darahnya, faktor pompa jantungnya, faktor ginjalnya juga bisa ya. Nah, tetapi efek dari hipertensi itu juga bisa merusak tadi organ-organ yang saya sebutkan tadi. Kalau misalnya ke pembuluh darah tepi bisa ada kerusakan pembuluh darah tepi. Jadi kayak istilahnya renodesis itu ujung-ujung jari tangan sama jari kaki itu jadi kayak istilahnya rusak kayak gitu, membiru kayak gitu, terus ujung-ujungnya dia akan jadi gangren. Itu bisa juga karena hipertensi, merokok seperti itu. Nah, kalau ke jantung juga bisa bikin penyakit jantung, penyumbatan jantung, istilah awamnya kan jantung koroner itu ya. Nah, terus bisa juga gagal jantung. Jadi gagal jantung itu jalan sedikit kayak ngos-ngosan, mudah lelah, itu istilahnya biasanya yang mengarah ke gangguan jantung juga.
Untuk ke otak yang paling kita takutkan stroke, bisa stroke penyumbatan, bisa juga stroke perdarahan, kayak gitu. Terus ke ginjal. Jadi orang hipertensi yang tidak diterapi, tidak diobati, resiko untuk gangguan ginjal itu justru malah tinggi sekali. Nah, gitu. karena hipertensi itu juga merusak pembuluh darah di ginjal yang dia menyebabkan kerusakan ginjal. Ujung-ujungnya ya gagal ginjal. Nah, bisa harus cuci darah berkala itu nih. Nah, terus tadi ke mata bisa jadi kayak kabur seperti itu, istilahnya retinopati hipertensi. Retinopati hipertensi. Terus sebenarnya kalau misalnya di saraf juga bisa, kalau di retina retinopati, kalau di saraf tepi neuropati hipertensi juga bisa, karena gangguan saraf perifer di ujung-ujung tangan, kaki, jadi ujung-ujungnya kayak kesemutan seperti itu. Ini berkaitan dengan syarafnya itu ya, Bu Dokter, jadi ya semuanya memang saling berkaitan ya. Jadi itu ya Mitra Buana, kenapa hipertensi ini berbahaya? Iya, memang jika tidak terkontrol, hipertensi dapat menyebabkan komplikasi seperti gagal ginjal, kemudian mengarah ke penyakit jantung, kerusakan retina atau retinopati hipertensi, kemudian juga munculnya penyakit pembuluh darah tepi dan juga terjadinya gangguan syaraf, bahkan terjadi stroke seperti itu ya. Nah, Mitra Buana, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami ya untuk berinteraktif langsung seputar hipertensi, boleh ya. Bisa bergabung melalui line telepon di 0271890799 atau melalui SMS dan juga WhatsApp ya di 082133950947. Baik, sebelum kita lanjutkan kembali ya bahasan kita siang hari ini mengenai cegah dan kendalikan hipertensi untuk hidup lebih sehat ya, bersama dengan Dr. Nur Cahyani Setiawati, dokter spesialis syaraf dari RSUD Dr. Suhadi Priyonugroho Sragen. Saya Dewi Rati akan kembali untuk Anda masih di talk show kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonugroho Sragen. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, kembali lagi dalam live talk show kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonugroho Sragen dan masih bersama dengan narasumber kita ya, Dr. Nur Cahyani Setiawati SPN, dokter spesialis syaraf dari RSUD Dr. Suhadi Priyonugroho Sragen, dan masih mengenai cegah dan kendalikan hipertensi untuk hidup lebih sehat, di mana tema ini diambil dalam rangka memperingati Hari Hipertensi Sedunia tahun 2024 yang diperingati setiap tanggal 17 Mei. Nah, silakan untuk Anda yang ingin bergabung ataupun berpartisipasi ya, berinteraktif juga bersama kami, bisa bergabung melalui line telepon di 0271890799 atau melalui SMS dan juga WhatsApp di 082133950947. Kalau tadi kita sudah berbincang sama Bu Dokter ya mengenai hipertensi itu apa, kemudian juga faktor dan penyebab terjadinya hipertensi, gejala-gejalanya tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Dokter ya. Dan mengapa hipertensi ini berbahaya? Memang ya, jika tidak terkontrol, hipertensi dapat menyebabkan komplikasi seperti yang sudah disampaikan Bu Dokter ya, mengarah atau memicu munculnya beberapa penyakit ya, seperti penyakit jantung, stroke, kemudian juga penyakit ginjal, kerusakan retina atau retinopati, kemudian juga penyakit pembuluh darah tepi dan gangguan syaraf. Nah, ini Bu Dokter ya, bagaimana cara pencegahan hipertensi? Nah, mencegahnya itu seperti apa Bu Dokter? Jadi sedikit menambahkan ya, sebenarnya bagaimana sih kriteria hipertensi itu? Kadang masyarakat, saya ini tensinya biasanya 90, ini sekarang saya tensinya 130, saya hipertensi ini. Nah, jadi sebenarnya ada istilahnya patokan ya, apa istilahnya ketika tensi berapa atau kita harus aware, kita harus waspada untuk mulai istilahnya tadi mengubah gaya hidup seperti itu. Sebenarnya untuk kriteria hipertensi itu ada beberapa kriteria sih ya, tapi yang biasanya kita pakai adalah tensi
sistol di atas 140 dan diastol di atas 90. Jadi ketika tensi kita 150 nih, ini kita udah harus waspada nih karena itu sudah masuk grade 1. Nanti kalau misalnya di atas 160 itu sudah masuk grade 2. Seperti itu. Nah, untuk mencegah biar tidak terjadi hipertensi, nah sebenarnya karena ini merupakan program dari Kemenkes ya, karena tadi prevalensinya itu lumayan banyak ya, jadi 25% masyarakat yang istilahnya mengalami atau memiliki hipertensi ini. Jadi pemerintah lewat Kemenkes ya memiliki program yang akronimnya itu cerdik. Jadi bagaimana kita harus cerdik dalam mencegah hipertensi. Nah, C-nya itu adalah cek kesehatan secara berkala. Tadi sesuai dengan temanya ya, pengecekan tensi secara berkala, dia bermanfaat untuk istilahnya mengetahui, menegakkan diagnosis hipertensi dan istilahnya mengendalikan biar tensi selalu terkontrol. Nah, pengecekan tensi juga mungkin kalau misalnya memang sudah terdiagnosis hipertensi harus disertai pengecekan laborat, misalnya 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali, perlu dicek fungsi ginjal, terus juga kolesterol, gula, seperti itu ya, karena tadi DM berkolesterol itu juga faktor resiko untuk hipertensi. Nah, cek. Jadi C-nya itu cek kesehatan secara berkala. Nah, E-nya adalah enyahkan asap rokok. Nah, jadi bapak-bapak ya, mas-mas bapak-bapak ya itu. Jadi asap rokok bukan hanya yang menghisap ya. Jadi perokok pasif pun juga resikonya tinggi untuk gangguan vaskuler seperti itu. Jadi ya memang rokok, baik yang rokok bakar maupun vape ya. Jadi yang sekarang mungkin lagi yang lagi trennya itu ya, jadi dokter. vape. Dulu asumsinya ini kan nggak dibakar, ini kan cuma kayak zat kimia tertentu. Nah, cuma kan vape yang bikin orang itu menikmati kan nikotinnya itu ya. Betul. Nah, bahannya sama. Iya, jadi itu juga istilahnya berbahaya, sama berbahayanya dengan rokok yang konvensional gitu ya. Nah, terus E-nya nyahkan asap rokok. Nah, R-nya cerkan. R, rajin aktivitas fisik. Nah, jadi aktivitas fisik ini yang dimaksud olahraga ya. Jadi dengan kita rutin olahraga diharapkan berat badan juga lebih ideal. Jadi dia juga mempengaruhi istilahnya kelenturan vaskuler ya. Jadi itu juga bisa relatif menurunkan tensi. Tentu saja olahraganya bukan olahraga ekstrim seperti bungee jumping seperti itu, tapi olahraga ringan ya, jalan-jalan pagi, jalan cepat, terus kayak misalnya bersepeda seperti itu. Nah, tapi sebenarnya aturannya itu lumayan berat ya. Kalau saya sendiri pun juga bilangnya berat karena 30 menit selama 5 kali seminggu. Jadi kan lumayan ya Mbak. Nah, kita pun juga paling seminggu sekali, seminggu 2 kali. Nah, jadi idealnya adalah 30 menit selama 5 kali seminggu kayak gitu. Terus D-nya adalah diet seimbang. Diet seimbang. Tadi sudah dijelaskan faktor yang bisa dimodifikasi adalah kolesterol, diet rendah garam. Terus jadi utamanya adalah tadi garam, karena kalau misalnya garam itu dia menarik cairan ke tubuh sehingga meningkatkan volume darah dalam tubuh sehingga tensinya naik. Nah, jadi untuk diet seimbang, gizi seimbang tentunya ya sayur, buah diperbanyak, terus maksimal konsumsi garam itu adalah 1 sendok teh per hari. 1 sendok teh per hari. Ya. Total loh ya, jadi dari masakan, dari makanan pagi, siang, sore itu maksimal adalah 1 sendok teh per hari. Juga menghindari konsumsi alkohol tentunya. Itu diet seimbang. Terus kemudian I-nya adalah istirahat cukup kayak gitu. Jadi menghindari begadang, istirahat harus cukup, dan
kualitas tidurnya itu harus baik kayak gitu. Jadi kan ada yang saya udah tidur dari jam 7 malam sampai jam 6 pagi, tapi bangun-bangun terus. Nah, itu gitu. juga kualitas tidurnya nggak baik gitu ya. Terus satu lagi adalah K-nya adalah kelola stres. Kelola Jadi stres. orang yang tingkat stresnya tinggi itu apa ya istilahnya, metabolisme hormon kortisolnya itu juga akan meningkat. Nah, itu hormon stres, kortisol itu. Efeknya ke pembuluh darah adalah mengkerutkan pembuluh darah atau vasokonstriksi yang dia bisa menyebabkan meningkatnya tensi. Seperti itu ya. Jadi terdik tadi ya, cek kesehatan berkala, enyahkan asam rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Nah, itu ya Mitra Buana, ada satu program ya dari Kementerian Kesehatan Kemenkes ya, program penyakit tidak menular ini ya, berupa cerdik. Waduh, cerdik yang merupakan suatu akronim ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Dr. Nur tadi ya. C-nya itu cek kesehatan secara berkala, kemudian E-nya enyahkan asap rokok, R-nya rajin aktivitas fisik, D-nya diet seimbang, I-nya istirahat cukup, kemudian K kelola stres. Jangan sampai stres terlalu lama ya Bu Dokter ya, bisa memicu terjadinya stres gitu ya. Nah, ini ada pertanyaannya masuk Bu Dokter. Selamat siang Mbak Dewi juga Bu Dokter, saya mau bertanya. Nah, ini penanganan yang tepat saat mengalami hipertensi dalam kehamilan itu seperti apa? Mohon penjelasannya, terima kasih. Dari Rani di Sragen gitu Bu Dokter. Jadi ini hipertensi pada kehamilan. Jadi ini hipertensi pada kasus khusus ya termasuknya ya, karena pada kehamilan itu treatmentnya agak berbeda dengan istilahnya orang tidak hamil ya. Nah, ya betul. Karena pada kehamilan kita harus memikirkan kondisi ibu dan juga kondisi bayi. Nah, pada hipertensi pada kehamilan sebenarnya semua hipertensi pertama adalah perubahan lifestyle dulu. Jadi ya tadi cerdik tadi digunakan ya. Jadi harus diet rendah garam, istirahat cukup, terus kemudian hindari stres seperti itu ya. Nah, tetapi kalau misalnya dengan yang cerdik tadi tetap tidak terkontrol, ya memang harus dengan intervensi obat kayak gitu. Nah, terus kemudian pada kehamilan ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya hipertensi. Ya memang dia ada gangguan hormonal ya, perubahan hormonal pada ibu hamil juga sering menyebabkan hipertensi, apalagi yang dia memang ada faktor genetik hipertensi. Nah, tetapi harus diwaspadai juga adanya kayak preeklamsi seperti itu ya. Nah, jadi memang itu gangguan pada kehamilan. Jadi istilahnya kalau istilah awamnya adalah keracunan kehamilan ya. Nah, jadi itu salah satu gejalanya adalah juga hipertensi. Makanya ketika ada ibu hamil dengan hipertensi, ya memang idealnya langsung berkonsultasi dengan dokter kandungan agar bisa dilakukan pengecekan lebih lanjut, laboratorium darah, terus kemudian protein urin seperti itu. Nah, ketika memang tidak membaik dengan cerdik tadi, ya harus dengan penggunaan obat, tentunya obat yang disesuaikan dengan kondisi ibu hamil dan juga perkiraan penyebab kenapa kok hipertensi seperti itu. Iya, terima kasih ya Bu Dokter sudah dijelaskan. Nah, ini Mbak Rani ya di Sragen sudah dijelaskan sama Bu Dokter ya mengenai hipertensi pada kehamilan. Nah, ini Bu Dokter, kalau tadi ada ini ya sudah dijelaskan cara pencegahan hipertensi dengan programnya yaitu cerdik. Nah, kalau pengendalian hipertensi ini seperti apa Bu Dokter? Ya, jadi kalau tadi pencegahannya cerdik, kalau pengendaliannya itu adalah patuh. Jadi kita harus patuh intinya dalam pengobatan hipertensi, karena memang kita tahu hipertensi ini kayak long life ya. Jadi nggak bakal orang sembuh dari hipertensi kecuali memang dia bisa mengendalikan hipertensinya itu. Jadi yang penting adalah patuh ya. P-nya adalah
periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter seperti gitu, itu. iya. Jadi A-nya atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur tadi berdasarkan anjuran dokter. Iya. T-nya tetap diet dengan gizi yang seimbang. Tadi itu salah satu bagian dari cerdik ya. Terus kemudian U-nya upayakan aktivitas fisik dengan aman. Terus kemudian H-nya adalah hindari asap rokok, alkohol dan juga zat karsinogenik. Jadi intinya dari patuh ini juga satu rangkaian dengan cerdik tadi. Jadi sudah saya sampaikan ketika hipertensi apalagi kalau misalnya grade 1 ya, yang tadi 140 sampai 160 tadi bisa di manage atau dikendalikan dengan cerdik tadi. Oh gitu. Ya, mungkin tidak diperlukan pemberian obat asal bisa turun di bawah 140. Nah, gitu. clue-nya adalah asal bisa turun di bawah 140. Tetapi kalau misalnya dengan intervensi cerdik tadi tidak membaik, ya tetap harus dengan pengobatan. Dan pengobatan harus rutin, berkala dan patuh tadi. Nah, mengikuti anjuran dokter. Iya, itu ya Mitra Buana ya. Kalau tadi cara pencegahannya dengan cerdik. Nah, untuk pengendalian hipertensi ini menggunakan patuh. Waduh, pokoknya ini akronim-akronim nih. Tapi memang benar ya, patuh. P-nya ini periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Kemudian A, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T-nya tetap diet dengan gizi yang seimbang. U-nya upayakan aktivitas fisik dengan aman. Dan H, hindari asap rokok, alkohol dan zat karsinogenik. Ini memang ada masih berhubungan ya, masih berhubungan erat ini, cerdik dan patuh ini Bu Dokter ya. Kelanjutannya Mbak. Iya. Nah ini Bu Dokter ada lagi pertanyaan yang masuk ya dari WhatsApp-nya Bu Ana Asri. Selamat siang Mbak Dewi ya, selamat siang juga. Saya Lana di Sragen. Dok, saya tensi darah di atas 120 bahkan sampai 140, tapi saya tidak merasa pusing. Kalau tensi saya di bawah 120 malah saya merasa lemas dan pusing. Apakah itu termasuk hipertensi, Dok? Terima kasih. Nah, jadi tadi sudah saya sampaikan kriteria ya. Kriterianya itu kalau misalnya masuk hipertensi grade 1 adalah di atas 140 kayak gitu. Nah, kalau misalnya 120 sampai 140 itu ya sebenarnya masih belum masuk hipertensi ya, jadi itu masih normal-normal aja. Oh gitu. Ya, ketika biasanya tensinya 120, 140-an, nah 130, 140-an, ketika turun di bawah itu kadang memang jadinya ngiler kayak gitu, karena hipotensi. Tetapi itu sebenarnya adalah hipotensi relatif kayak gitu. Jadi karena kebiasaan aja. Jadi orang hipertensi kadang bilang ini, saya itu biasa tensi 170, kalau misalnya saya tensinya 130, saya itu malah ngiler. Ya, itu memang karena tensinya turun dalam waktu singkat. Memang ada kadang istilahnya ketidakseimbangan seperti itu. Tetapi ya tidak boleh tensi itu tetap dipertahankan 170 kayak gitu. Ya harus di-maintenance pelan-pelan biar turun tetapi tidak menimbulkan gejala yang mengganggu seperti itu. Makanya ketika kita memberikan obat hipertensi tidak boleh terlalu agresif juga seperti itu, karena mungkin akan menimbulkan gejala-gejala yang tidak nyaman di pasien. Gitu. Tetapi kalau tadi yang disampaikan 120 sampai 140 range-nya masih seperti itu belum masuk hipertensi. Gitu. Tetapi ya kalau misalnya berdasarkan kriteria GNC7 itu sudah pre-hipertensi. Sebaiknya sudah mulai hati-hati menjaga pola hidup yang lebih ideal, lebih tadi cerdiknya tadi sudah mulai dilakukan seperti itu ya. Iya. Iya, buat Lana yang ada di Sragen ya sudah dijawab sama Bu Dokter. Ini tensi 120 sampai 140 ya, bisa dikatakan pre-hipertensi. Jadi mulai saat ini mungkin ya bisa dilakukan program cerdik. Cek secara berkala ya kesehatannya gitu ya, biar kita juga tetap aman, tetap nyaman ketika menjalani kehidupan ya, tanpa
sakit gitu ya, hipertensi itu. Karena juga tadi juga sempat di ini ya, karena apa itu, hipertensi ini adalah silent killer. Nah, seperti itu. Nah, ini Bu Dokter, bagaimana untuk pengobatan hipertensi itu sendiri? Sebenarnya ini ya, take home message yang menjadi titik tekan dari program pemerintah itu, selain untuk pencegahan, terus pengendalian, karena hipertensi ini adalah pengobatan jangka panjang. Nah, jadi kita bisanya mengendalikan, tetapi tidak bisa menyembuhkan kayak gitu. Nah, beda dengan batuk pilek panas kayak gitu ya. Nah, itu sekali berobat berhenti bisa karena udah sembuh. Tetapi kalau misalnya hipertensi, dia harus kontrol rutin kayak gitu. Dan pasien ada beberapa yang memang harus minum obat seumur hidup kayak gitu. Nah, jadi memang harus rutin dan terkontrol. Maksudnya terkontrol, kalau misalnya pasien dengan tensi yang sudah relatif stabil, itu bisa kita coba turunkan dosisnya seperti itu. Tetapi kalau misalnya biasanya dia dengan 2 obat kok masih tinggi, berarti kita harus tambah obat lain atau kita naikkan dosisnya. Nah, yang harus diperhatikan juga, banyak orang minum obat terus nanti takutnya ginjalnya rusak. Omongan tetangga biasa ya, seperti itu ya. Nah, sebenarnya hipertensinya sendiri ketika tidak terkontrol malah justru merusak ginjal. Nah, jadi pengobatan hipertensi, nah sama dengan DM juga ya, pengobatan hipertensi DM itu ketika dia berhasil mengontrol gula, mengontrol darah, tekanan darah normal, itu menjaga fungsi-fungsi pembuluh darah, fungsi ginjal, fungsi otak itu tetap baik seperti itu. Malah justru mencegah kerusakan fungsi ginjal. Oh gitu. Ya, jadi pengobatan hipertensi memang jangka panjang dan mungkin seumur hidup kayak gitu. Jadi harus tadi patuh seperti itu. Iya, harus patuh ya Mitra Buana untuk pengobatan hipertensi ini. Baik Mitra Buana dan pendengar ya, karena juga keterbatasan waktu ya. Nah, ini sudah menginjak ke closing statement. Mungkin ini Bu Dokter silakan untuk closing statementnya siang hari ini ya, mengenai cegah dan kendalikan hipertensi untuk hidup lebih sehat. Ya, jadi mari kita mencegah dan mengendalikan hipertensi dengan cerdik dan patuh untuk mencegah komplikasi-komplikasi hipertensi yang lebih berbahaya seperti itu. Ya. Terima kasih Bu Dokter untuk closing statementnya. Nah Mitra Buana dan pendengar ya, karena memang hipertensi ini merupakan salah satu penyakit yang silent killer ya. Nah untuk itu kita harus bisa menjaga kesehatan kita dan mulai saat ini untuk tetap atur gaya hidup ya, agar kita terhindar dari hipertensi. Nah Mitra Buana dan pendengar, akhirnya sampai di sini saja kebersamaan kita di talk show kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonego Sragen dengan tema cegah dan kendalikan hipertensi untuk hidup lebih sehat, dengan menghadirkan narasumber Dr. Nur Cahyani Setiawati SPN, dokter spesialis saraf dari RSUD Dr. Suhadi Priyonego Sragen. Semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan Bu Dokter. Terima kasih juga Bu Dokter untuk kedatangannya di sini. Dan sampai jumpa dalam acara Talkshow Kesehatan edisi selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat. Saya Dewi Ratih dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.